Nah, berikut ini adalah 8 poin yang perlu Sobat Benih perhatikan dalam memilih benih dalam kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini, saya akan sama-sama ya kembali lagi nih di konten edukasi, di mana kita akan sama-sama sharing mengenai beberapa cara ya untuk memilih benih yang berkualitas, terutama dalam produk kemasan. Nah ini biasanya ya, ketika saya membaca komen-komen Sobat Benih semua, ada yang mengeluhkan kok benihnya kayak gini gitu ya, ataupun ternyata hasilnya tidak seragam. Nah ini bisa jadi Sobat Benih semua ini, boleh jadi Sobat Benih semua mendapatkan benih yang ilegal ataupun ternyata dalam pembibitan itu tercampur dengan benih lain. Nah ini bisa menjadi salah satu tips ya untuk Sobat Benih semua ketika akan memilih benih, terutama dalam produk kemasan. Ini kemurniannya perlu dicek lagi. Dan beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ya, baik itu label maupun tanggal kadaluarsanya. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan. Dan untuk konten kali ini ya, kita akan sama-sama sharing mengenai cara memilih benih yang berkualitas, terutama dalam produk kemasan. Nah, Sobat Benih semua pernah nggak sih ketika ingin menanam ya suatu benih dalam kemasan, tetapi saat proses persemaian itu banyak benihnya yang gagal atau bahkan tidak seragam. Nah itu kira-kira permasalahannya apa aja ya? Boleh jadi benih tersebut itu kurang berkualitas, dan itu bisa diketahui salah satunya dari beberapa ya item yang ada di kemasan saat Sobat Benih semua membeli benih dalam kemasan. Jadi benih yang baik adalah awal dari panen yang melimpah. Nah, sehingga ketika Sobat Benih semua ya sudah mengetahui pentingnya memilih benih, maka tentunya benih tersebut juga akan menumbuhkan daya tumbuh yang baik, kemudian benih yang sehat, sehingga panennya juga akan maksimal. Sebaliknya, ketika Sobat Benih semua memilih benih asal-asalan, nah itu juga bisa menyebabkan Sobat Benih semua juga akan mengalami kerugian ya, baik itu rugi tenaga, rugi waktu, ataupun rugi biaya. Berikut ini adalah 8 poin yang perlu Sobat Benih perhatikan dalam memilih benih dalam kemasan. Yang pertama, Sobat Benih perlu memperhatikan label resmi dan izin edar dari benih tersebut. Karena label ataupun izin edar pada benih kemasan itu menandakan bahwa benih tersebut sudah teruji dan insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Nah, salah satu tipsnya Sobat Benih semua bisa mengecek ya, kira-kira di kemasan benih yang Sobat Benih semua beli, apakah di kemasan ya pada benih tersebut itu ada nomor registrasi ya dari Kementan ataupun Balai Benih. Nah itu silahkan dicek. Ini biasanya kemasan ya pada benih-benih yang diproduksi oleh Mitra Merdeka Tani, ini ada di pojok bagian kiri ya. Ini bertuliskan warna kuning. Nah ini ada nomornya ya, ada nomor dari SK Kementan, kemudian ini juga nomor dari Balai Benih. Nah ini silakan bisa dicek oleh Sobat Benih semua. Poin yang kedua, Sobat Benih semua juga perlu mengecek ya, kira-kira ada tidak ya tanggal produksi dan juga kadaluarsa ya dari benihnya. Ini sangat penting ya bagi Sobat Benih semua ketika memilih, karena ini nantinya ya benih yang sudah kadaluarsa itu akan menumbuhkan tanaman yang kurang maksimal, sehingga daya tumbuh dari tanaman tersebut biasanya hanya separuh ya dari keseluruhan benih. Biasanya ya label kadaluarsa itu ada di belakang ya, di belakang kemasan. Ini untuk contohnya ya, ini varietas Gaga Tavi 705 dan varietas Carlina ya. Ini untuk varietas Carlina ini 23 Juni 2026. Jadi masih ada 1 tahun ya. Kemudian ini juga 3 November 2026. Ya, jadi usahakan Sobat Benih semua memilih kira-kira jangka kadaluarsa itu masih lama gitu ya. Poin yang ketiga, Sobat Benih semua juga perlu memperhatikan informasi ya dari varietas tersebut, terutama keunggulan ya. Kira-kira Sobat Benih semua itu yang tertarik ya dari benih itu apa gitu. Biasanya informasi mengenai varietas itu akan menyesuaikan ya dengan kecocokan benih tersebut ya. Biasanya ada benih yang hanya cocok di dataran rendah, dataran menengah, ataupun dataran tinggi. Nah itu berbeda-beda. Nah ini bisa diambil contoh ya dari cabai rawit varietas Gaga Tavi 705 ini beradaptasi dengan baik
di dataran rendah. Nah, ini maka akan berbeda nantinya dengan Brontavi ataupun dengan Absolut 69. Poin yang keempat, nah ini tidak kalah penting nih. Sobat benih semua juga perlu memperhatikan jadi daya kecambah ya, atau dalam istilah asingnya itu germination rate ya. Itu sobat benih semua bisa mengecek di balik ya, di balik benih biasanya ada presentasi daya kecambah. Nah, ini ada yang 85%, kemudian ada yang 90%. Nah, ini biasanya batas minimum itu yang baik ya, benih yang baik itu pada angka 80% ya. Jadi kalau bisa sobat benih semua memilih benih yang sudah di angka 80% atau lebih ya. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, jadi mungkin nanti memilih yang 90% keberhasilannya gitu ya, karena nanti itu akan menentukan dari total ya, total benih yang ada itu kira-kira berarti kalau tulisannya 90% berarti sebanyak itu yang akan berhasil insya Allah gitu ya. Poin yang kelima, nah ini juga perlu diperhatikan juga mengenai kemurnian benihnya ya. Jadi benih yang berkualitas atau benih yang baik itu sudah ibaratnya sudah tersterilisasi dari benih yang lain ataupun dari kulit benihnya gitu ya, atau bahkan dari kotoran yang ada gitu ya. Jadi memang semakin tinggi ya kemurniannya, semakin tinggi pula kualitas benihnya. Sehingga nantinya ketika benih tersebut sudah memiliki kemurnian yang tinggi, maka ini kualitasnya juga lebih terjamin. Poin yang keenam, nah ini juga perlu diperhatikan mengenai kondisi dari kemasannya ya. Jangan sampai benih yang sobat benih semua beli itu kondisinya sudah robek ataupun sudah lembab. Nah, ini akan menimbulkan ya kualitas dari benih tersebut itu berkurang. Apalagi jika kemasan tersebut sudah bocor ataupun lembab, itu biasanya rawan ya benih tersebut mengalami serangan dari jamur gitu ya. Itu akan rawan. Maka perlu diperhatikan ya, dicek kembali kemasannya apakah masih tersegel dengan baik dan tidak ada yang bocor ataupun lembab gitu ya. Poin yang ketujuh, pastikan sobat benih semua juga sudah tahu gitu ya keunggulan dari benih yang akan ditanam. Jadi jangan hanya terpikat oleh fotonya saja ataupun gambarnya yang terlihat buahnya besar-besar ataupun terlihat lebat. Nah, itu perlu tahu juga kira-kira keunggulan ataupun tagline ya dari benih ini kira-kira apa. Karena biasanya beberapa benih itu ada yang mencantumkan sudah tahan virus, kemudian hasilnya lebih tinggi, atau bahkan panennya lebih cepat. Nah, ini perlu diketahui juga dari benih ini kira-kira keunggulannya apa. Jangan cuma tergiur oleh gambarnya saja. Nah, poin yang terakhir dan ini juga tidak kalah penting. Poin yang ke-8 adalah sobat benih semua perlu tahu ya produsen dari benih tersebut. Dan ini bisa diketahui mengenai alamatnya ataupun kontak ya yang bisa dihubungi call center. Nah, ini biasanya ketika sobat benih semua mengalami keluhan ya, apabila hasil semaian ataupun benih yang sudah disemai itu ternyata hasilnya kurang bagus ataupun buahnya tidak sesuai dengan deskripsi tersebut ya. Nah, ini bisa dilaporkan ataupun bisa dihubungi kepada kontak ataupun alamat yang tertera di produsen kemasan tersebut. Nah, jadi nantinya ketika ada keluhan, ini bisa disampaikan ya. Sehingga nantinya tidak ada lagi gitu ya kasus-kasus seperti beberapa petani itu mengalami ternyata tanamannya tidak sesuai dengan deskripsi benihnya gitu ya. Saya juga sering kali bertemu dengan para petani dalam beberapa konten yang ternyata penanamannya ya itu di lahan tersebut beliau mengakunya menanam Absolut ataupun Brontavi. Tetapi beberapa tanaman itu ternyata tumbuhnya berbeda ya, ataupun yang harusnya tahan virus ternyata dia daunnya kuning gitu ya. Nah, itu ternyata bisa alasannya ya. Bisa jadi dari benihnya itu sudah tercampur ataupun ketika di pembibitan ya. Biasanya itu persemaiannya itu dicampur dengan benih lain. Nah, itu perlu diketahui kemurniannya. Sehingga ketika ada keluhan, silakan boleh langsung saja ya menghubungi kontak yang tertera ataupun bisa mengunjungi alamat yang ada di produsen benih tersebut. Jadinya nantinya ketika menanam itu sudah yakin dan memang hasilnya sesuai gitu ya. Nah, itulah ke-8 poin ya yang perlu diperhatikan ketika memilih benih yang berkualitas dari kemasan produknya gitu ya. Dan ini ada salah satu tips penting juga ketika sobat benih semua membeli benih ataupun membeli bibit ya yang sudah ada di pembibitan itu, jangan sampai sobat benih semua itu tergiur dengan harga murah tetapi kualitas benihnya itu tidak sesuai ataupun kondisinya rusak gitu ya. Nah, itu jadi sobat benih semua perlu memperhatikan itu dan usahakan sobat benih semua membeli ya benih ataupun produk kemasan ini di toko-toko yang sudah terpercaya sehingga nantinya ketika ada keluhan itu biasanya akan disampaikan kepada produsennya.
Nah, ini biasanya insya Allah ya untuk benih-benih yang diproduksi di PT Mitra Merdeka Tani ini biasanya benih yang sudah berkualitas ya. Sesuai dengan tagline kita, benih berkualitas pilihan petani. Nah, jadi untuk budidaya yang menjanjikan kemudian menghasilkan hasil yang maksimal, tentunya ini salah satunya ya. Pemilihan benih itu sangat penting. Jadi benih yang berkualitas itu bisa mempengaruhi ya terhadap panen yang juga maksimal. Sehingga perlu diingat ya tadi beberapa hal mengenai daya kecambah ya, kemudian kadaluarsa ataupun nomor izin ya, nomor registrasi, nomor SK dari Kementan itu perlu diperhatikan semuanya gitu ya. Sehingga sobat benih semua ketika menanam itu sudah tenang dan sudah yakin ketika nantinya hasilnya insya Allah akan maksimal gitu ya. Oke, itu saja mengenai sharing-sharing kita dalam memilih ya produk benih yang sudah berkualitas, terutama dari 8 poin tersebut. Ini bisa diterapkan ya ketika nanti sobat benih semua ingin menanam dan membeli benih-benih yang berkualitas. Ini contohnya ya, ada Gaga Tavi 705 dan juga Paria Carline. Semoga konten ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, kemudian komen ya apa yang ingin di-sharingkan ataupun barangkali ada kasus-kasus ya yang sudah pernah terjadi benihnya tidak sesuai atau tidak seragam, silakan boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga channel Benih Bertani TV sehingga nanti ketika ada konten-konten menarik lainnya sobat benih semua tidak akan ketinggalan. Oke, itu saja, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya Rijal Pamungkas pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.